Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama kami ya. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini menjadi kemanfaatan bagi kita semua. Karena saya sekarang ini lagi daripada ngelukis guru besar pencaksilat Nahdlatul Ulama. Jadi ngomong-ngomong tentang pencaksilat Nahdlatul Ulama yang sekarang ini kami lukis, yaitu guru besar kita yang biasa dipanggil Gus Maksum ya. Beliau dari Kediri, dan kami juga masih ada kenang-kenangan dari beliau berupa sabuk yang sekarang ada di rumah kami di Pasuruan sana ya. Untuk itu sambil ngobrol belum mirip ya saudara ya, belum mirip, nanti tak miripkan. Sekarang sebelum kami selesaikan, kami mau coba untuk bercerita tentang sejarah terbentuknya Nahdlatul Ulama, terbentuknya pencaksilat Pakarnusa Nahdlatul Ulama yang biasa dikenal pencaksilat Nahdlatul Ulama Pakarnusa. Untuk itu mari kita cerita bersama. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekhilafan, karena semua ini belajar untuk mengetahui sejarah daripada kebanggaan kita ya, yang selalu memberkahi kita, guru besar kita. Mohon maaf kurang. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tambah lagi la ghaliba illa billah, itu yang biasa nempel-nempel di bed-bed Pakarnusa resmi ya. Alhamdulillah pada saat kini kita bisa bertemu, tak lain adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi diberi tetap iman ala dinil Islam ya, sehat wal afiat. Dan ini di depan kami ini ada salah satu adik-adik Pakarnusa, santri Pakarnusa, dari Oku Timur dan juga dari Oki ada ya. Ya Mas, dari Oki sampean. Nggih. Ya. Untuk itu mumpung kita kumpul bersama santri-santri, kita akan bercerita tentang Pakarnusa, pencaksilat Pakarnusa Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah pada hari ini juga saya bisa menyempatkan diri untuk sedikit berbicara tentang Pakarnusa ya, mengenang tentang biografi guru besar kita Pakarnusa. Untuk itu kamu santai aja sampean, Pak, santai aja di situ, nanti kita cerita. Minta tolong kami kalau memang kami kurang pas untuk bercerita, sampean lebih pas, mohon dikoreksi ya. Adapun nama beliau yang bisa disebut sebenarnya Kiai Haji Maksum Jauhari. Beliau dari Pondok Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Pertanyaan tentang riwayat biografi Gus Maksum ya, kalau membicarakan biografi beliau tidak lepas saat ini dari riwayat pencaksilat Nahdlatul Ulama Pakarnusa, sebab kaitannya erat sekali dengan keilmuan. Baik, sekarang kami awali dengan adanya Pakarnusa itu sendiri. Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pakarnusa itu awalnya, ini gambar Mbah Hasyim Asy'ari belum jadi, maaf.
Dengan adanya Pakar Nusa adalah berkat keprihatinan para kiai-kiai Nahdlatul Ulama tentang surutnya ulah kanuragan yang bernama Pancasilat sudah tidak ada. Padahal sejak zaman wali sampai zaman penjajahan, ya, sebelum penjajah ya, itu sebenarnya di pondok-pondok pesantren, khususnya di Tanah Jawa ya, kiai-kiai para alim ulama payasik dulu itu di samping mengadakan ilmu-ilmu agama, mengajarkan ilmu-ilmu agama, mesti biasanya dikompliti atau disempurnakan dengan ulah kanuragan, yaitu pencaksilat atau bela diri. Dan akhir-akhir ini kata kiai dulu, kok lama-lama nggak ada pencaksilat di kalangan pesantren, di dalam pesantren-pesantren. Untuk itulah para ulama bertemu, khususnya para alim ulama Nahdlatul Ulama bertemu di Jombang, Tebu Ireng, Jawa Timur. Jombang, Tebu Ireng, Jawa Timur. Yang terkenalnya biasanya dikenal sebagai pesantrennya Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu pendirinya Nahdlatul Ulama. Beliau santrinya Syekhul Bangkalan itu. Yaitu ulama-ulama keprihatinan, yaitu segera dibentuk perkumpulan, yaitu perkumpulan pencaksilat. Setelah terbentuk, para ulama akhirnya kumpul. Di mana kumpulnya? Kumpulnya di pondok pesantren Lirboyo Kediri, gitu. Pada awal gak salah 1986. Coba diingat-ingat ya. Dengan tahun itu pondok pencaksilat Nahdlatul Ulama betul-betul diresmikan di pondok pesantren Lirboyo. Nah, disitulah para ulama-ulama yang ikut diliputi semua ulama-ulama mulai dari Pulau Jawa, Sulawesi, Irian, Kalimantan, bahkan Sumatera, di semua pulau. Untuk itu bersepakat pencaksilat di pesantren-pesantren dihidupkan lagi, pencaksilat Pakar Nusa, dan waktu itu juga disepakati untuk dijadikan untuk ditetapkan sebagai pengurus besar yang terpilih di antara semua ulama, yaitu Gus Maksum. Ya. Jadi para kiai-kiai mohon pada para ulama-ulama untuk mencarikan nama yang spesifik untuk pencaksilat Nahdlatul Ulama. Begitu. Alhasil secara singkat, akhirnya beberapa hari kemudian dengan istikharah masing-masing para kiai untuk berikhtiar untuk menjadikan nama-nama ya. Untuk itu setelah istikharah beberapa kali muncullah nama, yaitu nama pencaksilat Pakar Nusa. Terus siapa yang menciptakan nama itu? Yaitu Kiai Mujib dari Surabaya. Mbah Mujib Ridwan memberi nama Pakar Nusa, nggak main-main, diberi nama Pakar Nusa. Terus beliau bicara, ngomong, sampaikan kepada seluruh pengurus NU di wilayah Jawa Timur untuk mensetujui nama-nama Pakar Nusa, pencaksilat Nahdlatul Ulama Pakar Nusa. Mbah Mujib itu adalah putranya Mbah Mujib Abdullah yang dulu pernah menciptakan lambang-lambang Nahdlatul Ulama. Nah, jadi yang menciptakan lambang-lambang Nahdlatul Ulama itu bukan siapa-siapa, seorang kiai, Mbah
Mujib Abdullah. Nah, akhirnya putranya mencetuskan juga, yaitu nama pagar Nusa, yaitu pencak silat pagar Nusa. Luar biasa. Sehingga sampai saat ini, ya, kiai-kiai masih diberi kesempatan oleh para ulama-ulama, monggo para kiai-kiai, kalau memang ada yang bisa menciptakan nama-nama pagar Nusa yang lebih baik daripada pagar Nusa, ternyata akhirnya nggak ada yang jawab. Sampai sekarang akhirnya nama pagar Nusa tetap menjadi pencak silat Nahdlatul Ulama pagar Nusa. Nah, yaitu untuk itu saudara-saudara ya, karena dengan ikhtiar para kiai-kiai waktu itu tahun sekitar kurang lebih tahun 1986 direwangi ikhtiar loh, direwangi ikhtiar. Awakmu saiki kadang-kadang pedeta-pedete jadi pakar Nusa nggak masuk. Ingat ya kata Sayyidina Ali, ilmu itu ada tiga tingkatan. Apa yang pertama? Dipastikan orang yang pertama untuk mencari ilmu biasanya itu pasti mulai sombong. Bukan mulai tidak sombong, aku buka silat tos macam-macam, aku bisa karomah tos orang. Nah, tingkatan kedua mulai ada adab ansor tawadhu ya terhadap kiai, itu mulai tahapan kedua. Jadi ketemu kiai, ketemu pelatih, ketemu ustadz guru ngaji, mulai tawadhu. Terus tingkatan yang terakhir gimana? Tingkatannya ketiga, yaitu tingkatannya ketiga dirinya merasa nggak ada apa-apanya, semua hanya Allah, nggak ada kekuatan, la ghaliba illa billah, nggak ada pertolongan, nggak ada kekuatan tanpa pertolongan Allah. Untuk itu hati-hati ya. Mohon maaf apabila kami keliru ya, butuh di komen nanti ya, di komen kalau keliru, di komen. Karena kami sebagai manusia biasa, kok bisa kita ngomong seperti ini? Biar kita sama-sama tahu untuk mempelajari pagar Nusa, bahkan materi-materinya yang terdiri dari materi nasional, SD, SMP, SMA, dan ada perguruan tinggi. Ya. Jadi kalau memang memungkinkan bisa belajar yang lain. Tapi kalau memang belum dewasa, belum memahami tentang keilmuan, lebih baik nggak usahlah banyak macam ya. Cukup belajar gerakan-gerakan yaitu pagar Nusa. Ya. Untuk itu mari kita berhati-hati dalam melaksanakan berjalan menjadi santri-santri pagar Nusa, karena judulnya santri. Kalau santri, ngomong santri, jelas waktu zaman dulu itu sangat tawadhu. Kalau seandainya sekarang ada pagar Nusa mengakunya santri tapi nggak punya sopan, itu perlu dipertanyakan, ya, perlu ditanya, perlu digembleng. Ya. Kalau masih nggak punya kesopanan, merasa luar biasa, berarti kan wajib digembleng. Berarti ilmunya masih belum hatam gitu loh. Karena ilmu-ilmu Allah, ayat-ayat Allah itu bagaikan, andaikan ya, ditulis pakai tinta-tinta laut sebanyak itu sedunia ya. Itu habis, saking banyaknya ayat-ayat Allah. Jadi yang dibagikan kepada kita, dititipkan kepada kita ini hadas, secuil,
setetes nggak ada mungkin ya. Dalam Al-Quran surat apa itu, Al-Kahfi telah disebutkan karena bulan Ramadan. Sekarang kami lanjutkan tentang ayat-ayat Allah tadi dalam Al-Quran. Laukan al-bahru midatan li kalimatillah, ya dah. Jadi andaikan ayat-ayat Allah, air laut dipakai untuk menulis ayat Allah, ya, itu akan habis, saking luar biasanya. Untuk itu, dengan sedikit yang dititipkan kepada kita, mari kita manfaatkan, mari kita karena dengan sedikit ilmu tadi, titipan ilmu tadi, sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat, bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita punya ya. Nggak boleh sampai gak diamalkan ya. Bisa bermanfaat kepada sesama, terutama kepada adik-adik kita, santri-santri yang baru belajar. Khairun nas anfa'uhum bin nas. Demikian, apabila ada kekurangan mohon maaf. Kami sebagai manusia biasa ya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat berkah, manfaat beliau Mbak Hasyim Asy'ari ya. Belum jadi, maaf, Mbak Gus Maksum ya, yang sudah kita jelaskan tadi sejarah tentang berdirinya Nahdlatul Ulama. Terpilihlah yaitu Al-Mukarram Gus Maksum ya, Almarhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, demikian ya saudara, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dengan baik ya. Apabila ada salah satu rekan-rekan kami, rekan-rekan sampean ya, nek sing kurang pas menurut sampean, menurut kami, mari kita luruskan. Jangan sampai dibuang.